Saudara tahu tahun 2010 saya mulai masuk di dalam hawa nafsu, melayani pembuktian. Wah, saya ingin melayani, eksis dalam ministry saya. Saya bikin yayasan sendiri, saudara ya. Bukannya saya jadi besar, malah saya mau jadi murtad, saudara. Karena apa, saudara? Karena ego. Karena selfish. Saya tidak minta benih, saya tidak minta kuasa dari Tuhan untuk menabur. Saya mau menyombongkan diri sendiri. Malah kolaps, saudara saya. Karena niatannya itu penuh dengan apa? Dendam. Memberinya itu bukan karena kasih, bukan karena mercy, bukan karena cinta, saudara. Ya, pity, ya kan, pity. Saya selfish, dan saya ingin tunjukkan bahwa saya bisa membuat ministry sendiri, ya, cita-citanya baik-baik, saudara, tapi diwarnai dengan hawa nafsu, ya, persis Hani Christian Mualaf Center itu, saudara ya, makanya dia bisa marah sama pendetanya, persis kejadiannya kayak saya, saudara, mirip, saudara. Oh, saya kalau bilang nabur buat gereja, buat pelayanan itu ratusan juta, saudara, serius, edan-edan saya, compong, saudara. Mata gelap itu saya. Kenapa? Saya kalap dengan teologi kemakmuran. Saya gambling dengan itu, saudara. Karena saya piti jadi pin-pinbo. Saya piti jadi pin-pinbo, saudara. Ya, begitu saya dipulihkan sama Tuhan, jadi berhikmat. Pitinya itu jadi mercy. Ketika saya menabur, karena saya melihat orang ini memang membutuhkan. Ya, dan hari ini kita menggalang yayasan-yayasan kita 2022 ya, 2022 kemarin kita total sudah kumpulkan lebih dari 10 miliar. Ya sudah, kalau memang dia anggap kita tidak puas dengan kita, mau gimana lagi, yang penting kita jalan terus berbuat untuk kebaikan. Kecuali masalah uang kita klarifikasi, yang lain-lain bodoh amat. Nggak perlu kita mencak-mencak, nggak perlu kita sampai, nggak perlu, saudara, nggak perlu Anda bela-belain saya, jihad demi saya, menghalalkan darah orang demi saya, kan nggak perlu, saudara. Ya, kayak orang buta yang belain Muhammad terus istrinya dibunuh itu ya, saudara ya, sama orang buta ini. Nggak perlu begitu, saudara ya, nggak perlu. Justru Anda harusnya tahu, kalau memang si Paul ini Nabi ke-26 dibela sama Jibril, ya misalnya, ya, biar Jibril yang menghukum. Kan begitu, saudara, nggak usah Anda yang memberikan hukum ikut caci maki. Cool, yang necis, saudara ya. Dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi apabila kita selalu menanti-nantikannya, saudara ya, dengan kesungguhan hati, bukan karena Anda punya maksud yang lain. Ya. Kalau Anda membaca di dalam Matius 4 ayat 4, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. Rema, saudara ya, ada firman yang hidup, yang bukan sekedar bacaan-bacaan di dalam Alkitab yang dikentutin sama Agustan itu, saudara ya. Kalau bacaan-bacaan itu selesai sudah, saudara, nggak berarti apa-apa. Orang baca Alkitab nggak tambah bener, ya, kayak Agustan, kayak siapa itu, Hani Christian, kayak kain nama, dipelintir-pelintir, nggak karu-karuan, saudara ya. Orang-orang liberal, orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang cari-cari, ya kan? Karena dia membacanya untuk mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika dia membacanya untuk mencari kebenaran, maka firman itu akan menjadi logosnya itu ya, yang tertulis itu akan menjadi rema, saudara. Sehingga ketika Anda penuh dengan rema, Anda hidupnya akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, Yesaya 55 ini ya adalah didahului dengan tadi ya, Yesaya 53, penebusan. Jadi syaratnya harus ditebus dulu, saudara ya. Ini Yesaya 55 ini akan terjadi ya apabila Anda ditebus. Nah, itu penting ya. Yesaya 55, Yesaya 54, Anda akan mengalami pelipat gandaan. Syaratnya ditebus dulu. Kemudian Anda mengalami pelipat gandaan apabila benar-benar tidak ada ruang yang tersembunyi dari hidupmu untuk Tuhan Yesus.
Nah, kemudian ada Yesaya 55 ini, saudara, yaitu adalah segala keberuntungan dari surga bersama denganmu, segala keberhasilan, segala yang ditetapkan oleh surga untukmu. Kan nggak mungkin yang jelek, saudara, selalu yang baik. Surga itu selalu menetapkan yang baik untuk kita. Dari mulai kita hari ini, karena kerajaan Allah itu surga itu sekarang, bukan nanti kalau udah mati, saudara. Ya, neraka nanti kalau Anda sudah hari penghakiman. Tapi Anda masuk ke alam maut, alam barzah kalau Anda mati. Nah, surga itu sekarang. Nah, kalau Anda benar-benar lahir baru menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak ada ruang sedikit pun untuk segala kenajisan, segala dosa, segala dendam, segala kebencian, ya, maka kamu akan masuk di dalam Eden. Nah, segala kelimpahan yang kita alami, segala kelimpahan yang kita miliki, katakan ya, mengapa kamu membeli sesuatu yang bukan roti, yang bukan makanan, yang tidak mengenyangkan? Artinya adalah kemewahan hidupmu itu, saudara. Itulah yang bukan roti, itu yang bukan makanan. Kalau di Yesaya 55 ayat 1 tadi diawali dengan apa, saudara? Ayo mari sini yang lapar, kamu akan terima roti yang gratis, saudara. Makanan gratis. Sebetulnya gereja, jemaat Tuhan, tubuh Kristus mengundang orang untuk makan. Jangan sampai ada orang-orang di antara kita ini lapar, saudara, nggak bisa makan. Makanya kita ada Yayasan Embun Pagi untuk internal kita. Anda yang membutuhkan sembako, Anda telepon ke Yayasan Embun Pagi, saudara, hubungi Embun Pagi, ya, Pak Apeng dan kawan-kawan, ya, benar-benar ya. Tetapi kalau Anda butuh uang buat beli obat yang mahal, ya jangan ke Embun Pagi. Anda butuh uang buat bayar kontrakan, ya jangan, saudara. Kita belum waktunya sampai ke sana. Karena kontrakanmu juga terlalu mahal mungkin. Kita nggak mau bayarin, saudara ya. Sementara banyak yang kontrakannya cuma 300.000, 400.000 aja nggak kuat bayar. Jadi kita nggak bisa seperti itu cara kerjanya, kita punya aturan. Tetapi intinya kita ingin Anda kenyang dulu, ya. Lalu Anda putuskan Anda harus bekerja. Karena kalau nggak bekerja jangan makan. Anda yang masih sehat, ya Anda harus kerja. Saya selalu bilang kakak saya sakit-sakit ini tetap kerja, saudara. Sekarang saya saja yang jadi fundraiser, kakak saya susah aja, saya nggak pernah minta tolong Embun Pagi atau Damaris buat tolong kakak saya, saudara. Nggak pernah sedikit pun saya minta mereka untuk membantu kakak saya, saudara. Lalu Anda orang nggak kenal, teriak-teriak, Anda ngomel-ngomelin saya, ngasih saya firman Tuhan. Maaf, saudara, kamu ini siapa? Iya kan? Kakak saya saja susah, saya nggak pernah minta sama Embun Pagi, sama Damaris, Damar Kasih buat tolongin kakak saya, saudara. Saya yang tolongin dia. Ngerti nggak, saudara, maksudnya? Lalu Anda teriak-teriak, maki-maki saya, ngatain saya munafik ini itu. Nah, kamu ini siapa? Nah, kalau kamu tidak kerja jangan makan. Tapi kalau kamu sudah bekerja dan kamu ada hidup di dalam masa-masa pemulihan, kamu masih susah hidupnya, kamu kasih tahu kita pasti akan bantu kamu. Itu bedanya, saudara. Serius ya, saudara ya. Oh, saya keras, saudara, dalam hal ini. Karena banyak orang mengira yang namanya kasih itu lembek, bisa dimanipulasi. Oh, salah, saudara ya. Kasih itu slim, saudara. Kasih itu berhikmat, ya. Anda pikir kita bisa kumpulin sampai puluhan miliar di sini, gimana caranya, saudara? Kalau kita tidak berhikmat, kita bisa kasih makan tiap malam 1.000 orang. Bagaimana caranya? Kita bisa bantu desa-desa yang tertinggal itu, kita bisa bantu banyak orang, kita bisa mengentaskan banyak orang yang hancur-hancuran hidupnya, kita entaskan dari kemiskinan. Karena kasih itu berhikmat, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu kasih. Ya. Jadi bacanya 1 Yohanes 1 ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya kasih itu menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian, saudara, bagaimana ya kasih itu bisa menciptakan langit dan bumi?
Karena ada hikmat, saudara. Di dalam Amsal 3, dengan hikmat, ya, Tuhan, Sang Kasih itu menciptakan langit dan bumi. Ulangi ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan Pak Yuda, saya akan share screen Pak Yuda. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, saudara. Bagus ya. Kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8 ya berkata bahwa Allah adalah kasih, saudara. Ya, kemudian Amsal 3 ayat 19, dengan hikmat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, saya kasih ayatnya nih. Share screen. Oh, sorry. Nanti kita kembali ke Yesaya 55 ayat 11 lagi ya. Ini penting, saudara ya. Ingat-ingat ini pelajaran nih pagi ini, saudara ya. Ini adalah rahasia supaya Anda beruntung, ya. Sama seperti saya, saudara ya. Kejadian 1 ayat 1. Anda kalau datang ke Gunung Kawi, ya percuma datang ke sini sekarang. Ya, ingat-ingat ini yang hari ini saya katakan Anda. Anda kan mau cari supaya Anda beruntung terus kan, ke Gunung Kawi kan. Anda datang ke dukun, ke Simba, ke gunung sana, gunung sini, gunung Lawu. Ya, datang ke sini saja, saudara. Nanti tak kasih tahu supaya kamu selalu beruntung. Kejadian 1 ayat 1, ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, langit dan bumi. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Ya, kemudian Amsal 3 ayat 19, dengan hikmat Allah, ya, menciptakan. Saudara tahu Allah adalah kasih, maka Kejadian 1 ayat 1 itu bunyinya, pada mulanya kasih itu yang menciptakan semuanya, saudara. Menciptakan semuanya. Ya kan? Yang jasmani dan yang rohani. Yang jasmani, bumi, dan yang rohani. Menciptakan semuanya. Itu, tapi kasih ini nggak pin-pinbo, nggak pintar-pintar bodoh, saudara. Kasih itu penuh dengan hikmat, saudara. Nggak main-main, saudara ya. Kasih itu penuh dengan hikmat. Kalau Anda dipenuhi dengan piti, kalau Anda dipenuhi dengan piti, Anda jadi pin-pinbo, mudah dimanfaatkan sama orang. Piti, kasihan ya, itu piti. Tapi kalau Anda punya belas kasih, ya, versus mercy, oh beda, saudara ya. Piti, kasihan ya, aku ngeliat, aduh kasihan ya, ngeliat orang kakinya buntung, aduh kasihan ya, oh ngeliat ada orang sakit, kasihan ya, ngeliat ada orang miskin, oh kasihan ya, ada orang minta-minta di jalan, oh kasihan lah. Anda yang mudah kasihan begitu ya, Anda kan mudah dimanfaatkan sama orang, saudara. Jadi pin-pinbo, pintar-pintar bodoh. Tapi kalau Anda penuh dengan belas kasih, mercy, saya ngelihat ada orang-orang makan, masih muda. Dia udah ngemis, saudara. Saya bilang, kenapa kamu enggak kerja? Ya Pak, saya kerja, tapi saya dipecat kemarin Pak. Kenapa kamu enggak kerjain sesuatu? Ya, ginilah, itulah. Oh, saya nggak mau tolong dia, saudara. Tapi ada orang yang sudah bak-bik sampai sakit, sampai jungkel. Sial, saudara. Sial itu macam-macam penyebabnya. Karena dia hidupnya enggak kudus, karena dia memang dia dalam masa pemulihan kayak saya dulu, sial terus, ya kan? Lalu, oke, saya buka jalan buat kamu. Saya kasih kamu motor. Kemudian kamu dikasih motor, masih mengeluh, saudara ya. Sakit punggung, sakit kaki, sakit
titiknya sakit, bokongnya sakit, hidungnya sakit, matanya sakit, rambutnya kecengklak, saudara, kepalanya ada keseleo, tangannya pusing, wah mumet saudara, alasannya pokoknya nggak nyambung semua. Intinya Anda punya motor cuma buat pacaran doang, ya kan? Lalu saya bilang, saya nggak mau PT sama kamu, Pak, saya belum bayar listrik, nggak urusan, kerja. Kakak saya sejak kerja nggak tak tolongin kok, nggak tak mintain uang dari Damaris, dari Damar kasih dari Munpaki kok, ya. Dan kakak saya bekerja, saudara, luar biasa, sampai titik darah penghabisan pokoknya, saudara. Lalu kita tolong, di dalam segala kekurangannya itu saya tolong. Sama seperti kalau saya bekerja, saya habis-habisan, dia tolong saya. Sama seperti itu. Harus sampai dia maksimum dulu, saudara. Baru kita katrol, yang kurang di mana? Anak saya belum bayar sekolah, langsung di situ kita bantu. Tapi firman Tuhan jelas berkata, yang tidak bekerja jangan makan. Itulah mercy, saudara. Anugerah. Dia kerja harusnya cuma dapat UMR dan nggak cukup buat anaknya 3 sekolah. Tapi ada mercy. Itulah katrol, saudara. Tapi kalau PT, ini orang malas, oh kasihan ya, wah dikasih uang 10 juta, dia kirim sana 500 ribu, dia SMS Pak Apeng dapat 500 ribu, dia WhatsApp ke Bu Vivin dapat 500 ribu, dia WhatsApp ke saya, oh sorry nggak bakal dikasih, dia WhatsApp lagi ke siapa saja, Ida dapat 10 juta, saudara. Karena orang-orang ini PT sama dia. Dia memelas-melas, oh, saya kasihan anak saya gini. Itu PT, saudara. Akhirnya tertipu. Tapi kita, Tuhan minta supaya kita punya mercy and grace. Belas kasihan dan kasih karunia. Harusnya dia mentok segitu, tapi kita kasih katrol. Nah kalau PT itu bukan kasih katrol, saudara ya. Dia lagi jadi bos, cuman minta begini, minta. Datang lagi, minta. Kalau nggak dikasih dia, wah, tantrum dia, saudara. Nah, terus Anda PT sama dia. Bodoh, saudara. Dengarkan ya. Oh, ini nggak cuma masalah duit, saudara ya. Nggak cuma masalah duit, saudara. Dalam suami istri juga begitu. Anda maunya istrimu give. Kamu tidak mau, kamu sendiri tidak mau give. Anda maunya orang melayani kamu. Loh, itu juga sama ya. Lalu istrinya memberikan belas kasihan terus, ya nanti kalau suaminya lagi mau apa, tantrum dia, saudara. Oh, saya mau kawin lagi, tantrum. Oh, saya mau kaleksis, tantrum, saudara. Oh, itu sama ya, itu adalah mentalitas, saudara. Intinya kamu tidak mau sakit, kamu cuma mau enaknya saja. Makanya berkat Tuhan itu nggak bisa datang. Serius, dan Anda kerjanya hanya mengeluh. Wah, istriku kurang ini, istriku kurang itu, terus tak liatin. Istrinya itu udah babak belur kerja. Wah, istrinya juga cantik, saudara, masih digebukin, saudara. Ingat yang dulu ya, yang di som kita dulu, yang sampai kita bela itu ya. Istrinya cantik, saya bingung. Kenapa masih gebukin? Ya, saya tanya sama Galarua, kerja apa saja dikerjain. Loh, kurang apa lagi nih? Dasarnya PT, ya. Asalnya PT. Tidak mau dewasa, ya. Nah, saudara ingat-ingat ini ya. Pada mulanya sang cinta itu menciptakan segala yang baik. Segala yang baik itu diciptakan gara-gara cinta. Lalu kalau Anda tidak punya cinta, ya tidak punya mercy, yang ada piti, rusak itu saudara cinta itu. Ya. Karena cinta itu, cinta yang sejati itu penuh dengan hikmat, saudara. Penuh dengan hikmat. Cinta itu penuh dengan hikmat. Tetap mencintai, tapi nggak konyol, nggak bodoh. Ya, coba kalau Anda punya cinta sejati, Anda akan penuh hikmat. Kalau cinta Anda itu nggak lurus, nggak lempeng, Anda pin-pinbo. Ya, lihat aja nanti kalau nggak percaya. Nah, kita kembali ke ayatnya Yesaya 55 ayat 1 tadi ya. Jangan membeli yang bukan roti. Ayat 1, mari kemari, datang kasih makan. Lalu ayat 2-nya, kamu itu beli yang bukan roti. Kenapa? Artinya apa? Kamu banyak membeli kemewahan. Kamu selfish, mengasihi dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, ya, datanglah berilah kami pada hari makan yang secukupnya. Ya kan?
Kalau itu lebih, berarti kamu harus berbagi dengan sesama, saudara. Sehingga kamu setiap kali diberkati setiap bulan, kamu harus menabur, saudara. Harus menabur. Kalau kamu tidak menabur, maka itu akan menjadi penyakit, saudara, bagi hidupmu. Tadi, kamu hidupnya kan penuh dengan piti nanti. Ya, kamu kalau menolong, kalau kamu hidupnya adalah untukku semua, kamu palakin satu-satu, saudara. Ya kan? Keserakahan itu jadi serakah, jadi tamak. Kamu tidak ingat bahwa orang ini bisa nabur buat orang lain. Saudara, ketika kami masih hidup pas-pasan mepet di Eropa ya, saudara ya, ada seorang donatur. Dulu saya belum ini ya, saudara ya, belum ada Damaris, belum apa segala macam. Ada seorang donatur yang baik, saudara ya. Dia kirim ke saya, ya, dalam jumlah yang sangat besar, saudara, sehingga kami kelimpahan ya, sehingga saya bisa beli baju baru, beli segala macam. Biasanya saya beli bekas-bekas. Tapi ketika kemudian dari komunitas ini sudah saya dari saya bekerja di komunitas ini, saya mengajar ya, saya mendapat uang segala macam cukup. Maka saya bilang, ini penghasilan saya setiap bulan. Dapat dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini. Nah, orang ini kemudian dia bilang, mulai diatur ya, nggak seperti dulu lagi ngasihnya, saudara. Dan saya open keuangan saya, karena dia ngasih saya jumlah yang cukup besar, saudara ya, untuk bisa hidup layak di Eropa. Nah, itu saya kudu ngomong, cukup, harus bilang kata cukup itu saya harus ngomong, saudara, supaya orang ini bisa menabur ke yang lain. Nanggap ya, saudara ya. Saya sendiri harus bilang cukup. Ketika saya sudah diberkati, saya harus bilang cukup. Dan kalau misalnya enggak, saya tetap ingin memberkati Pak Paul. Ada yang begitu, enggak apa-apa Pak Paul, disimpan aja untuk pelayanan. Saya simpan, saudara. Itu untuk saya pelayanan. Berarti saya ada surplus, dan surplus itu saya pakai untuk penginjilan. Saya masukkan ke Hagios, saudara. Ke Hagios gereja. Untuk penginjilan. Supaya orang itu yang nabur ke saya juga diberkati, saudara. Harus bilang cukup buat diri kita sendiri. Sehingga kita selalu membeli makanan. Ya. Kita tidak bergaya hidup mewah, tidak bermewah, kita membeli makanan. Tentu saja saya nggak perlu beli barang bekas lagi sekarang, saudara. Kalau saya beli barangnya ya baru. Dulu saya beli bekas semua, saudara ya. Selama 2 tahun, 3 tahun pertama di Eropa, saya selalu beli barang bekas, saudara. Apapun saya beli keyboard, saya beli bekas, apa saya beli bekas, saudara. Bahkan keyboard pun saya beli bekas dulu ya, pertama kali, saudara. Lagu-lagu saya yang pertama itu yang minus one itu ya, itu saya beli bekas semua, saudara ya. Alat-alat saya beli yang punya Cina ya, sekarang ini made in Jerman ya, saudara ya. Dulu saya beli yang made in Cina yang murah-murah, yang $50 dapat komplit. Laptop saya beli bekas, sampai sekarang laptopnya yang baru cuma 1, yang lain bekas semua, saudara ya. Saya pakai 3 ya, buat kita live ini kita pakai 3, yang baru cuma 1, saudara. Tetap kita memadankan diri cukup. Selalu begitu. Anda lihat kita punya video bagus-bagus, saya punya kamera bagus cuma 1. Kita memadankan, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan sampai over, saudara. Kalau Tuhan memberkati baru kita expand lagi, dikit-dikit kita expand. Tetapi jangan sampai kita melupakan orang-orang miskin, sementara kita fokus dengan segala barang-barang mahal, ya. Karena saya tahu hamba Tuhan ini yang memberkati saya ini, dia juga banyak punya anak angkat yang lain, saudara. Dan dia harus memberkati orang-orang yang lain yang dia banyak nyekolahkan anak, saudara. Sehingga saya harus tahu diri, harus stop, harus ngomong. Di situ Tuhan menguji sebetulnya. Tuhan menguji kita, saudara. Hatimu tamak apa enggak ketika diberkati Tuhan? Jangan membeli yang bukan makanan, saudara. Artinya jangan berfoya-foya hidupmu itu. Saudara, sekalipun Anda seorang pengusaha pebisnis, ya, Anda tahu yang saya maksud yang namanya foya-foya. Saya tidak berkata Anda nggak boleh beli iPhone, apa sekali. Oh, barang bagus beda dengan barang mahal. Saya selalu ingatkan kepada Anda ya, ada yang sudah 3 tahun ikut kita di sini, saya ingatkan lagi, yang baru masuk, saya ingatkan lagi, barang bagus itu tidak selalu mahal. Tetapi barang bagus itu bukan mewah. Ya, memang kadang-kadang mahal, tetapi beda
dengan barang mewah. Harus bedakan. Ya. Lalu saudara, jangan membeli yang bukan makanan. Kamu harus belajar menabur, saudara. Karena ada orang-orang yang diberi kuasa, diberi otoritas buat menabur. Artinya Anda hidup surplus. Artinya Anda hidup lebih. Pak, kalau saya mepet gimana Pak? Oh bisa, Anda minta kuasa dari Tuhan. Waktu kami hidup mepet 2014, saudara, 2015 saya baru dipulihkan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, beri kami benih untuk menabur. Artinya apa? Kami nggak mau hidup mepet lagi. Ya kan? Benar nggak? Saya mau surplus. Nggak enak hidup mepet. Kira enak saudara. Nggak enak saya juga tahu. Nggak enak. Saya doa sama Tuhan, Tuhan beri saya benih untuk menabur. Tapi pertama saya diberi kuasa dulu apa saudara? Untuk diberi kuasa dulu artinya apa? Saya tegel saudara. Saya cut jatah ransum saya saudara. Jatah ransum kami kita cut. Ayo kita nabur seberapapun. Mulai dari 10%, kemudian 20%. Kemudian kita tambah lagi menabur, tambah lagi kita menabur saudara. Ya. Jadi bukan cuma 10% saudara ya. Kita tambah lagi jatah kita menabur, jatah kita menabur. Tuhan percayakan makin besar, makin besar, makin besar saudara. Saudara tahu tahun 2010 saya mulai masuk di dalam hawa nafsu, melayani pembuktian. Wah saya ingin melayani, eksis dalam ministry saya. Saya bikin yayasan sendiri saudara ya. Bukannya saya jadi besar, malah saya mau jadi murtad saudara. Karena apa saudara? Karena ego. Karena selfish. Saya tidak minta benih. Saya tidak minta kuasa dari Tuhan untuk menabur. Saya mau menyombongkan diri sendiri. Malah kolaps saudara saya. Karena niatannya itu penuh dengan apa? Dendam. Memberinya itu bukan karena kasih. Bukan karena mercy. Bukan karena cinta saudara. Ya. Piti. Ya kan? Piti. Saya selfish dan saya ingin tunjukkan bahwa saya bisa membuat ministry sendiri ya. Wow, cita-citanya baik-baik saudara, tapi diwarnai dengan hawa nafsu. Ya. Persis Hani Christian Mualaf Center itu saudara ya. Makanya dia bisa marah sama pendetanya. Persis kejadiannya kayak saya saudara. Mirip saudara. Oh saya kalau bilang nabur buat gereja, buat pelayanan itu ratusan juta saudara. Serius edan-edan saya compong saudara. Mata gelap itu saya. Kenapa? Saya kalap dengan teologi kemakmuran. Saya gambling dengan itu saudara. Karena saya piti jadi pin-pinbo. Saya piti jadi pin-pinbo saudara. Ya begitu saya dipulihkan sama Tuhan, jadi berhikmat. Pitinya itu jadi mercy. Ketika saya menabur karena saya melihat orang ini memang membutuhkan. Ya, dan hari ini kita menggalang yayasan-yayasan kita 2022 ya, 2022 kemarin kita total sudah kumpulkan lebih dari 10 miliar. Ternyata tidak perlu kaya raya saudara ya. Ternyata tidak perlu untuk kita sampai saya jadi konglomerat, tidak perlu saudara. Kita bisa memanage seperti Yusuf. Memang 2014 itu Tuhan ngomong sama saya. 2010 saya gagal saudara. 2014 Tuhan bilang nama kamu Yosef. Saya ganti nama saya Yosef. Ya. Hari ini kita mengelola, kita kasih makan orang-orang. Saya harus pergi dari Indonesia, pergi ke sini saudara ya. Seperti Yusuf, dia harus pergi saudara. Dan dia di sana dia manage. Dia kasih makan seluruh dunia. Ya kan? Dan itu yang terjadi karena kita punya kasih, kita punya cinta saudara. Syaratnya pertama, kamu harus ditebus dulu. Kamu harus didamaikan dulu dengan Sang Pencipta. Kamu harus didamaikan dulu dengan Sang Cinta itu saudara. Kalau kamu tidak didamaikan dengan Sang Cinta, siapakah Sang Cinta? Yesus Kristus. Bukan Muhammad, bukan Buddha. Bukan Siwa, bukan Brahma, bukan manusia siapapun. Hanya di dalam nama Yesus
Dialah yang menyatakan standar cinta itu, saudara. Standar cinta itu. Yesuslah standar cinta itu. Kita harus didamaikan dengan standar cinta itu, saudara. Baru kita nanti bisa mengalami breakthrough. Ya. Kemudian kita diberi mulai hikmat. Tuhan kasih kita hikmat. Nah, saudara, selalu ada diakonia, tapi diakonia bukan karena piti, karena mercy, karena cinta yang benar-benar, bukan karena piti. Piti itu Anda pengen ngasih tapi sambil menunjukkan powernya Anda. Nih, saya bisa ngasih kamu, kamu tak atur. Banyak orang-orang mau ngasih tapi sambil ngatur. Hati-hati, saudara, ngasih saja, ya kan? Tetapi ngasihnya juga dengan hikmat. Nggak semua orang Anda bisa kasih. Hati-hati, saudara ya. Itu namanya royal, ongrongan, piti itu. Angkanya dengan hikmat. Bagaimana cara membedakannya? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi dalam jangka panjang, orang akan ngerti mana piti, mana mercy, saudara. Tetapi di awal, hanya kita sama Tuhan yang tahu. Kita harus jujur. Beberapa orang kadang-kadang menyangka saya piti. Oh enggak, saudara. Saya hati-hati sekali. Itulah sebabnya saya selalu mengingatkan kepada yayasan tentang piti dan mercy ini. Tidak bosan-bosan saya selalu mengingatkan. Hati-hati, kamu harus bedakan mana piti, mana mercy. Kalau hatimu dipenuhi dengan cinta, kamu lepaskan dendam, kamu lepaskan egomu, kamu lepaskan semua kesombonganmu, kamu nanti punya mercy. Kalau kamu masih punya kesombongan, kamu punya power ya, sindrom dengan power, dengan kekuasaan, kamu akan di dalam piti. Dan orang-orang yang biasa menabur dengan cinta kasih ini, maka hidupnya akan punya rema, saudara. Ya, kan kemarin kita belajar, rema, iman datang dari rema. Rema datang dari dari cinta. Di-triggernya dengan diakonia, saudara. Tapi diakonia yang aletheia. Kata aletheia ini, saudara, yang penting. Ya, ketulusan hati ini sangat penting, saudara. Maka terjadilah Yesaya 55 ini, saudara ya. Nggak main-main ini, saudara ya. Ayat. Saudara lihat ya, ayat 8 dulu. Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dan jalanmu, saudara. Wah, serem, saudara, kalau Anda mengerti kebenaran ini. Saudara, kita seringkali merancang-rancang, tapi gagal semua kan? Kayaknya sial ya, segalanya berantakan yang kita rancangkan. Coba Anda lihat bagaimana kita merancangkan pelayanan kita. Improve terus ya, naik terus. Anda lihat kehidupan keluarga kami, saudara. Saya sendiri ngamatin, saudara. Kenapa selalu ada keberuntungan ya? Saya sampai terhenyak. Saya ngamatin. Dan saya bandingkan 2010-2014 ketika saya pakai dengan cara piti tadi ya, dengan ego saya selfish, dengan kesombongan saya. Bandingkan sejak 2015 kita benar-benar memulai pelayanan kami ya. Beda banget, saudara. 2010 saya hancur-hancuran, angkara di sana ada ya senggol bacok, asal ada orang ngomong nggak baik tentang saya dikit tak hajar, saudara. 2015 orang fitnah saya kayak apa, orang mau jelek-jelekin saya kayak apa, orang mau busuk-busukin saya seperti apa, ya biar aja. Emang saya busuk kok, emang saya jelek kok. Pertama saya sikapnya begitu, saudara ya, karena memang saya jelek, memang saya busuk lah, bagaimana, memang begitu. Tapi lama-lama, saudara ya, itu menjadi apa, saudara? Ya udah, biarin aja. Toh, kita tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya sikap hati itu benar, saudara ya. Bahwa ya sudah, kalau memang dia anggap kita tidak puas dengan kita, mau gimana lagi, yang penting kita jalan terus, berbuat untuk kebaikan. Kecuali masalah uang, kita klarifikasi, yang lain-lain bodoh amat. Nggak perlu kita mencak-mencak, nggak perlu kita sampai
Nggak perlu, saudara. Nggak perlu Anda bela-belain saya, jihad demi saya, menghalalkan darah orang demi saya. Kan nggak perlu, saudara. Sih, ya kayak orang buta yang belain Muhammad terus istrinya dibunuh itu ya, saudara, ya, sama orang buta ini. Nggak perlu begitu, saudara, ya. Nggak perlu. Justru Anda harusnya tahu, kalau memang si Paul ini Nabi ke-26 dibela sama Jibril, ya misalnya, ya biar Jibril yang menghukum. Kan begitu, saudara. Nggak usah Anda yang memberikan hukum ikut caci maki. Cool, yang necis, saudara, ya, cool saja. Karena lihat ya, rancangan-rancangan kita di masa lalu itu ternyata beda banget ketika rancangan ya bersama dengan Tuhan, yaitu dengan cinta itu, saudara. Nah, itulah ya, beda banget seperti tingginya langit dari bumi. Lihat, saudara, ini bagus. Demikianlah rema. Kalau Anda begitu sudah sampai titik mercy, ya, sikap hatimu bukan piti tapi mercy di dalam berdiakonia, di dalam menabur, di dalam Anda memberikan pertolongan bagi sesama, Anda sampai ke mercy. Sikap hatimu adalah mercy, bukan piti. Maka kamu akan punya rema dari Tuhan. Dan rema, semua logos yang jadi rema dalam hidupmu, ya, Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema. Lihat, demikianlah rema yang keluar dari mulutku, dafarim, rema yang keluar dari mulut Allah sendiri, tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan berhasil dalam apa yang disuruhkan oleh Allah kepadanya. Rema, kamu pagi ini dapat rema apa hari ini, saudara? Itu tidak akan gagal dalam hidupmu. Besok Anda dapat rema lagi, tidak akan gagal lagi. Anda tiap rema yang Anda dapatkan tiap hari, Anda amatin deh, nggak akan gagal, saudara. Dan rema itu akan bekerja dalam hidupmu setiap hari. Itu yang saya alami sekarang, saudara. Makanya semua sumpah serapahnya orang-orang itu kepada saya nggak ada yang mempan, saudara. Nggak ada satu, Anda siapapun yang sumpah serapah kepada saya, nggak akan mempan. Bukan jumawa, saya punya rema ini, saudara. Saya ngalami dan saya bagikan ke Anda supaya Anda beruntung. Nggak usah pergi ke Gunung Kawi, nggak usah ke Gunung Lawu, nggak usah ke mana Kemukus segala macam, nggak perlu cari dukun. Anda datang dengar di sini, lakukan. Anda dengar logos, lakukan, dengar logos, lakukan. Mulai dari itu dulu, saudara. Lalu dalam prosesnya Anda mengalami metanoia, di dalam prosesnya piti itu nanti jadi mercy. Kemudian selfish itu menjadi memberi. Anda yang tadinya untukku, lalu janganlah kita sisihkan buat orang lain. Jangan kita sisihkan buat orang lain. Akhirnya Anda selalu beruntung dalam segala jalanmu, saudara. Segala beruntung karena Anda punya rema, dan rema itu akan memerintahkan hal yang baik untuk datang padamu, saudara. Itu namanya setan ora doyan demit orang dulit. Oh serius, saudara. Anda ada di dalam level itu, Anda sedang berada dalam kerajaan Allah. Ya, badan boleh lemah, saudara. Jiwamu tidak boleh sampai keluar dari kerajaan Allah. Badan ini fana, saudara. Mati mah boleh-boleh mati, tidak masalah. Tapi yang penting jiwamu itu mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Mau kamu lagi sakit, oh itu sudah bukan masalah. Sakit penyakit sudah bukan masalah di dalam perjanjian baru, saudara. Kematian itu bukan lagi jadi masalah dalam perjanjian baru. Tapi jiwa yang penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang utama. Karena jiwa inilah sudah ada di dalam paradise. Jiwa ini hari ini sudah ada di paradiso. Badan mah ini fana, nanti jadi debu, saudara. Tapi jiwa ini yang kemudian memberkati orang-orang, memberkati istrimu atau suamimu, anak-anakmu, memberkati orang tuamu, memberkati tetangga. Siapapun yang ketemu dengan kamu diberkati oleh jiwamu yang penuh dengan damai sejahtera dan cinta yang mengalir begitu luar biasa itu, saudara. Sehingga cinta itu akan pada mulanya, cinta itu dengan hikmat akan menciptakan hal-hal yang indah dan yang baik dalam hidupmu, sehingga his story, hidupmu, kisah Yesus dalam hidupmu menjadi indah. Sehingga kisahmu ketika diceritakan oleh anak-anakmu, oleh orang lain, indah. Ya, karena ada cinta itu, saudara, yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan keindahan.
Haleluya, Tuhan Yesus memberkatimu dengan rema, ya, dan kamu akan selalu beruntung. Amin. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.